gua masuk begini kurang bagus dia suara mic-nya ya. Dia bagus kalau kita yang suaranya dari sebelah sini bagus dia. Kalau dari situ kurang oke. Ngomongnya harus kenceng banget. Halo, hari ini kita akan ngobrol ngalor ngidul bersama Kang Kobra. Jadi dia adalah 10 top nasional blogger social distancing, Bang. Bentar nggak jelas. Jelas lah, Jelas, 10 top nasional blogger otomotif di Indonesia. Wah, masa? Iya, nomor berapa sih, Bang? Data kapan itu? Data hari ini ngawur. Oh gitu, oh ya kan ngawur judulnya. Iya. Jadi sebenarnya hari ini kita mau bahas apa ya, Bang? Enak ya, Bang? Bahas apa ya, terserah lah. Situ nanya, sini jawab. Oke, hari ini kita Situ mau jual, sini beli. Makasih loh, Bang, atas kedatangannya hari ini. Oke. Karena sebenarnya ngomong gini tuh enak banget. Kita nggak perlu ribet ngedit, tapi videonya tiba-tiba di 15 menit. Iya ya. Iya itu sangat simpel. Jadi kita mau nanya nih, sebenarnya kan kalau kita itu udah nggak asing lagi kalau media sosial itu kan selalu bisa menghasilkan uang, baik itu berupa blog, Instagram, YouTube. Nah, Kang Kobra ini kan sebagai blogger ini hitnya tuh pernah mendapatkan $500 per bulan ya, Bang ya? Iya, zaman belum ada word ad badai ya. Kita nyebutnya badai ya, badai word ads. Nah, saya pengen tahu nih kalau di masa sekarang ini nulis blog itu benar-benar udah bisa ngasih masa depannya cerah apa enggak sih, Bang? Kita ngomongin blog ya, berarti Iya, blog. Terus artikel ya. apakah masih bisa dapetin duit? Terus caranya survive itu gimana? Kan sekarang orang udah lari ke video nih. Iya, betul. Jadi, gue satu-satu kali jawabnya ya. Pertama, kalau kita bicara belum ada iklan third party, itu struggling banget sih sebenarnya, struggling. Jadi, benar-benar pada dasarnya lu nggak akan dapat apa-apa. Iklan tepat itu maaf gue potong. Iklan tepat itu maksudnya selain Google AdSense atau Word AdSense ya gitu ya. Ya, iklan terpati itu di luar AdSense atau yang masih Word Ads-nya masih jalan ya, berarti di luar dua itu AdSense dan Word Ads itu struggling lah ya, ini berjuang banget lah itu, bisa dibilang nggak dapat apa-apa kecuali, tapi kan kita ngomongnya saat ini ya, saat ini kan emang hits itu emang lagi ngedrop banget. Bahkan teman-teman gue yang reputasinya udah bisa dibilang nomor 1, nomor 2 di blog otomotif Indonesia tuh sama, hitsnya tuh berkurang sekitar 25-50%. Oh, berarti berkurang hits itu istilahnya kalau bahasa awamnya klik ya, orang yang Ya, ngeklik view-nya tuh berkurang. view-nya tuh jauh berkurang gitu. Semenjak 2017 lah itu, nggak tahu kenapa. Mungkin juga karena ada switch demand istilahnya ya. Yang tadinya orang demen baca, jadi orang demen lihat video, nonton gitu atau lihat video. Dan juga mungkin generasinya di 2018-2019 itu pada demen nonton video dibanding membaca gitu. Sementara yang generasi di bawah 2017 mereka mungkin nggak switch ke nonton, tapi mereka juga udah malas baca gitu kan. Udah lebih asik dengan dunia kerjanya kan, mereka mungkin makin dewasa lah ya. Itu jadi kita itu blogger yang bikin artikel itu memang kehilangan beberapa ribu atau bahkan juta viewer gitu ya, mereka yang lebih demen nonton dibanding membaca gitu. Nah, kembali ke apa tadi? Itu apa tips mensiasatinya hal seperti itu. Masih worth it nggak sih? Gitu? Nah, masih worth it. Masih menghasilkan nggak sih? Masih menghasilkan. Jadi kalau ngeblog itu menurut gue pribadi sebenarnya kan itu passion kita ya. Iya, betul. Jadi kenapa sih kita ngeblog ya? Pasti karena kita suka gitu ngeblog, bikin vlog, bikin blog, bikin artikel. Karena pada dasarnya blog itu kan buku harian kita lah ya. Buku catatan kita. Cuma catatannya kan macam-macam, ada yang demen ke lifestyle, jalan-jalan, traveling, curhat gitu kan. Sampai kalau gue demennya emang otomotif, jadi apa yang gue tahu dan pengalaman gue selama ini di otomotif roda 2 sama roda 4 ya gue tuangin lah di situ gitu kan. Makin kesini kan ternyata link gue juga makin banyak, channel gue makin banyak. Dalam arti
sumber tuh gue bisa dapat dari mana aja gitu, berita tentang roda 2, roda 4, bocoran, hot gossip atau spy shot gitu kan. Jadi ya gue alhamdulillah ada terus gitu ide dan bahan artikel. Nah seperti yang gue bilang, kalau kita baru mau mulai, lu jangan berpikiran bahwa gue ngeblog buat dapat duit atau biar duit gue banyak, ya itu menurut gue salah. Iya benar. Karena saat ini itu nggak bisa diharapin gitu loh. Nggak bisa diharapin. Karena teman-teman gue juga yang tadi seperti yang disebut nomor 1, nomor 2 ya, kayak misalkan Iwan Banaran sama TMC Blog gitu, yang hitsnya 100 ribuan sehari viewernya gitu ya. Ya pendapatan mereka dari AdSense atau What Ads kalau nggak salah mereka udah enggak ya, udah nggak main. Dari AdSense itu paling mereka nyebutnya receh. Nah receh itu berarti sekitar 1 sampai 1,5. Dan dulunya 10 kali lipat bahkan ya. Dulunya di WhatsApp itu mereka bisa 1.500 sampai 2.500 dolar. 500 dolar, bayangin ya. Dolar. Sekarang tinggal paling 100 dolaran ya. Iya, 200. kalau misalkan mau didolarin gitu ya. Iya, ngomong Gitu. Nah, cuman benar-benar. kalau kita terus tekun gitu ya, akan ada iklan third party. Iklan third party itu yang boleh nggak kita masang iklan di blog lu gitu. Jadi yang penyelamatnya sekarang karena Sebenarnya itu yang gedenya. konsistensi reputasi nih, blognya kan Kobayogas ini terus tiba-tiba brand besar, gue naruh aja nih, malah penyelamatnya di situ ya. Itu sebenarnya pendapatan paling besar di situ. Kalau misalkan ngomongin iklan AdSense sih ya paling cuma buat bayar server aja sih Iya, bayar sebenarnya. domain gitu. Bayar server, bayar domain, bayar server tiap bulan ke webmasternya gitu kan. Nah itu third party-nya ya lumayan lah ininya pendapatannya. Sama ada istilahnya artikel berbayar. Oh sponsor ya, artikel. Oke, misalkan gue sebut salah satu situs traveling lah ya. Oh, situs traveling Iya, juga situs mengarah ke traveling. otomotif juga ya. Terus apa namanya penyewaan mobil. Nah itu minta dibikin artikel ya kita kasih rate sekian dan tidak akan take down gitu kan. Backlink Iya. itu jadi kalau ada yang link di situ yang diklik akan lari ke situs mereka gitu kan. Nah, itu kalau sebulan bisa dapat 3 itu udah bagus sebenarnya rutinitas tuh. Ya maksudnya kalau artikel berbayar itu sebulan 3 kali, kalau kita misalkan dapatnya 500 aja, kita minta 500 ya udah 1,5 kan. 1,5 udah lumayan banget ya. Nah, itu bahan dari mereka, kita tinggal Taruh kopas, aja kopas. ya sama ditambahin sama bahasa gaya kita sendiri dikit gitu ya. Udah selesai. Lebih simpel lagi ya. Dan selain itu kan yang paling menarik dari konsistensi ngeblog kan Mas juga sudah pernah ke luar negeri itu ya. Itu kan juga selain bayaran $6 ya. Bayaran pengalaman yang itu. luar biasa. Jadi kita juga gua dari Honda udah pernah, dari Paling jauh kemana Mas? Kalau Jepang. Jepang ya? Lihat MotoGP langsung ya? MotoGP langsung sana. Itu istilahnya Terus sponsored by Suzuki. Suzuki 3 tahun berturut-turut tuh gua. Itu dari konsisten ngeblog itu ya. Emang satu hari berapa artikel sih Mas? Kalau gua sekarang patokannya minimal 1 hari 1 artikel. Sekarang ya harus ya. Jadi 30 hari itu nulis terus. Iya, 30 hari itu nulis terus. Iyalah. Ya ada bolong 1 oke lah gitu. Cuman jangan sampai 2 hari berturut-turut lah gitu. Tapi itu karena memang passion, kan rasanya kayak udah kayak minum obat ya, kayak Betul. candu ya. Jadi kayaknya kalau kita nggak, aduh kok hari ini kok kosong gitu, kayak kita jadi merasa dosa gitu, dosa membaca gitu. Padahal itu nggak sholat jadinya ya. Iya begitu. Nah, untuk survive-nya sendiri bagaimana ya, seperti yang tadi salah satunya adalah iklan third party. Di kantor party. Kayak konsistensi itu akan menghasilkan sesuatu lah pokoknya ya. Kerja keras itu pasti akan menghasilkan sesuatu lah. Nah, teman-teman gue ini kan banyak blogger-blogger yang pada mundur pada akhirnya dan pada tewas di tengah jalan gitu kan, dengan banyak alasan lah, keluarga lah, terus nyari sektor realnya lah, ada yang kerja segala macam. Ya gue mah kerja ya, passion gue dari dulu ngeblog, Ya, ngeblog otomotif aja. ya ngeblog aja gitu. Jadi
buat gue sih nggak ada alasan sih buat berhenti gitu saat ini gitu. Terus kalau misal sekarang kan trennya kan eranya video, apakah Mas Yogas akan switch ke video atau beberapa pengalaman teman-temannya itu switch ke video juga nggak? Atau apakah ke depan ini blog sebenarnya emang udah habis, jangan-jangan ke video? Oke. Gimana? Yang pertama mungkin dari diri gue dulu ya. Nah, Hampir 2 tahun belakangan ini sebenarnya gue sudah menyertakan video untuk memperkuat artikel gue gitu. oh ya, benar-benar. Cuma waktu itu sifatnya memang Jangan lupa di subscribe Kobayogas. Kobayogas Vlog Channel gitu ya, yang udah nggak ada iklannya. Bangke emang tuh. Aduh, sedih kalau dipikirin. Gue nggak mau bahas itu lah ya. Itu jadi YouTube gue itu sebenarnya sebagai penguat atau penunjang backup dari isi artikel gue. Jadi bagi yang suka nonton, ini loh review artikel gue ini, nah ini versi videonya, reviewnya kayak gitu. Oh jadi Mas Yogas pinter ya, pengalaman secara tertulis sama visual dilampirkan juga ya, benar. Cuman ya harus diakui ya, maksudnya ada beberapa yang memang ditunjukkan bahwa rezeki lo emang dari YouTube gitu ya. Ada yang beberapa temen gue yang dia ngeblog terus dia switch ke YouTube, ya bisa dibilang blognya tinggalin. Dan emang ternyata penghasilan dia atau hits dia memang lebih bagus di YouTube daripada di artikel. Meskipun dari reputasi dia sebenarnya nggak dapat juga sih di YouTube. Yang nonton doang yang banyak, tapi reputasinya sih enggak gitu. Karena yang gua definisi reputasi di sini adalah mau nggak mau kan saat ini Instagram tuh jadi ini ya, jadi barometer lah ya. Barometer lu terkenal apa enggak lah gitu kan. Iya, benar. Nah temen gua yang YouTube-nya subscribernya banyak, yang view-nya banyak, itu Instagramnya tuh sedikit followernya gitu. Cuman 1.000, 1.500, 2.000 gitu kan. Yang menurut gue berarti ya sebenarnya nggak sejalan antara reputasi YouTube-nya dengan nama dia di Instagram gitu. Harusnya kan kalau ini banyak, biasanya ini juga banyak karena lu udah terkenal. Iya, kan? konsisten gitu. Ya beberapa motovlogger teman-teman gue memang sejalan, YouTube-nya subscriber banyak, Instagram-nya ya follower-nya banyak. Berarti emang reputasinya ini bagus gitu kan. Kayak gitu. Dan beberapa blogger temen gue masih konsisten sama gue. Dia bikin vlog juga, dia bikin YouTube juga, dan bagus ya, kayak Iwan Benaran gitu ya. Dia sekarang jadi reputasinya di blog emang dia bagus, sehingga di YouTube pun dia nggak susah payah untuk mencari subscriber atau viewer gitu kan. Jadi dua-duanya sejalan, dan memang rezekinya mungkin dari situ kali ya. Iya. Ya itu dulu bagus gitu, sini dapat gitu. Kalau kita kan sini dapat, ternyata sini kagak, sini dulu dapat jadi kagak kan gitu. Oh, tapi kita kerja. Iya, untungnya kita kerja ya. Jadi gue nggak ngutungnya itu di situ. Jadi maksudnya, ya kan gue ada rezeki lain ya. Jadi ya oke lah, gue nggak down lah gitu. Meskipun ya mangkal juga. Iya. Nah terus bicara dari pendapatan juga, saat ini buat temen-temen lo ini deh bermainlah di Instagram. Instagram masih menjadi market Instagram ya? itu bagus banget. Reputasi juga dapat di situ. Dan dengan tapi lo harus pilih lo mau ngapain di Instagram gitu kan. Kalau gue kan blogger dan otomotif, ya isinya artikel 90% ya artikelmu otomotif gitu. Ya, benar. Meskipun kadang-kadang diselingi dengan intermezzo gitu kan, foto-foto lucu lah atau video-video lucu, ya itu boleh lah, tapi jangan keseringan. Karena meskipun subscriber lu banyak atau follower lu banyak, tapi lu hanya sekedar apa sih istilahnya, repost ya, repost, lu nggak akan dapat apa-apa juga, karena pabrikan atau istilahnya produsen lu dia ngeliat, oh ini followernya banyak tapi isinya kok ini semua kayak shitpost gitu kan, nggak kepake lo gitu kan. Yang penting nice-nya ya, kalau istilahnya nice-nya kita, ini niche-nya kita apa ya, jadi konsisten. Terus kalau tips Mas, waktu awal-awal biar dapat job dari tempat itu gimana? Apakah memang selain konsisten ya, nah konsisten kan pasti jadi kunci, apakah emang harus banyak channel kenalan atau gimana? Ini ngomongin yang gimana ya? Yang blog ya. Blog. Nah sampean kan kalau gua lihat itu lebih ke traveling.
traveling itu kalau gue lihat banyak tapi juga nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu Oke. banyak itu. Nah lo harus bermain di keyword sebenarnya. Apa yang membahas hotel A, ya berarti lo harus menyebutkan di paragraf-paragraf kunci hotel A itu. Jadi misalkan someday orang nyari hotel A, yang keluar tuh di Google gitu ya, yang keluar tuh artikel lo gitu, review lo, oh ini nih bagus nih. Dan someday si hotel A itu bisa jadi, wah ini review hotel kita nih bagus nih, yang baca banyak nih, nomor 1 page 1 lah istilahnya di Google ya. Itu bisa jadi rekanan HP-an juga. Iya, kontak sih benar. Dan itu memang Ada hotel kah, restorannya kah. Jadi memang harus benar-benar tahu Agent apa yang kita travel. inginkan ya gitu. Terus kalau ini nanti Mas Tugas akan bikin video memulai lagi nggak kira-kira? Kan 2 tahun kemarin udah menghasilkan YouTube, tapi karena ada satu hal lain, Ya. lain hal. Itulah apa? Allah itu bekerja tanpa kita ketahui ya. Oh, baca agama loh di sini. God works in His way gitu ya. Iya. Without we knowing anything. Ustaz, Bener nggak sih bahasa Inggrisnya? Kejeplak aja gue. Ini meskipun YouTube gue udah nggak menghasilkan, tapi permintaan untuk membuat video, jadi gue nyebutnya video berbayar nih. Ada. Oh. Jadi gue posting aja toh. Oke lah, nggak ada iklannya nggak apa-apa, orang mau dibayar kok gitu kan. Oh iya. Ya ini dalam waktu dekat akan tayang lah videonya. Ya, nanti jangan lupa lihat ya. Ada dari pelumas sama dari lampu otomotif. Gila, jadi walaupun itu contoh sederhana bahwa segala sesuatu tuh memang nggak harus uang ya. Mungkin dari passion, memang konsisten, dan uang akan ngikutin. Jadi pas kalau surut gini ya, tetap nulis ya Mas Tugas ya? Tetap nulis gue, tetap posting di Instagram, yang penting konsisten tentang apa yang lo mau di Instagram lo. Kalau lo demennya berkebun, ya mungkin foto lo akan lebih banyak kegiatan lo berkebun, terus lo nerangin tentang fotoin bunga atau pohon ini gitu kan. Atau lo traveling, ya lo lagi ada di sini, lo ada di situ. Ada nggak Fotografi misalkan Iya, kayak dia gitu kan. Fotografi juga konsistensi, isinya fotografi. Dan jangan lupa itu hashtag. Hashtag ya? Hashtag tuh sakti juga sih. Oh, hashtag berarti Mas. Terus Mas, ada nggak tips kalau di saat pandemi ini kan teman-teman banyak yang mungkin ngeblog, dia tiba-tiba sekarang tren YouTube mau switch ke video, aduh berat. Terus mau nulis blog juga, aduh receh dapatnya. Ada nggak tips buat teman-teman yang saat ini sedang dalam masa seperti itu? Karena kan konsisten doang, passion kan kadang kita butuh makan deh Bang. Oh iya. Iya, itu gimana? Dilematis Kalau hal kayak gitu. kalau udah kerja lo kerja aja gitu. Benar. Kalau udah kerja lo Backup kerja plan. aja. Karena apa? Karena namanya passion kan nggak bisa dipaksain gitu ya. Yes. Kalau lo udah kerja, ya udah lo fokus mungkin saat ini ke kerja aja gitu. Nah kalau lagi datang ide, ya segerakan lo bikin draftnya lah gitu kan. Draftnya nanti 1-2 hari atau bahkan seminggu atau mungkin 2 minggu karena lo malas gitu ya, kita terusin lagi. Tapi kalau ada sektorial, ya urusin aja sektorialnya lah gitu. Kalau memang merasa gue ngeblok juga nggak menghasilkan misalkan gitu kan, ya udah sektorial aja dulu. Yang usaha, yang kerja di kantoran ya kerja yang benar gitu. Terus ngeblognya ya udah tetap nulis ya, siapa tahu nanti ada masanya lagi. Nah cuman tips itu ya seperti yang gue bilang tadi, lu nggak akan bisa lepas dari konsistensi. Konsistensi. Highlight gede banget. Konsistensi seminggu sekali juga itu kan konsistensi kan. Iya. Seminggu 3 kali itu juga konsistensi, asal ada terus gitu. Mas juga sudah berapa tahun nulis sih? Kalau Dari 2013 gua 7 tahun dan baru Tahun. dapat luar negeri itu mungkin tahun keberapa itu? dari 2016. Berarti Tiap tahun 3 tahun 3 tahun ya baru dapat kesempatan itu ya. Yang penting konsisten. Dan ingat nulisnya itu sehari 3 kali. dulu. Sekarang sekali. sehari sekali. Yang penting ada terus. Kalau dulu lebih banyak. Nah itu ada gue juga ada pergeseran kualitas konten. Nah itu iya. Pribadi ya. Dulu itu bisa sehari 3-4 atau bahkan 5 artikel ya. Tapi isinya menurut gua nggak berkualitas. Jadi paling-paling cuma 150 words gitu kan. Hanya ngejar clickbait gitu lah istilahnya ya. Kejar tayang lah gitu, kayak kejar tayang. Isinya 150 word, 200 word, Nah kesini tuh gue minimal 400 gitu. Kayaknya kalau di bawah
400 watt tuh nggak asik aja gitu. Memang benar sih Mas, karena aku nangkep itu ada kekosongan. Sekarang itu kan media-media tuh mencari berita dari publik doang, istilahnya status orang dijadiin berita. Di saat ada berita apa, gosip dijadiin berita. Jadi orang yang nulis bener-bener sekarang kayaknya kosong banget ya. Iya. Otomotif itu. Makanya sehari satu itu ya, tapi menurut gue berisi lah gitu loh. Tapi 400 artikel ya. 400 words. 400 words ya, oh ya 400 words, sorry. Karena 400 itu, minimal 400 itu juga akan kedetek sama Google. Oh, di algoritmanya ya, pencarian gitu. Jadi pergeseran kualitas juga menurut gua. Jadi gua kalau bikin artikel, gua pengen kedetek sama Google gitu. Kalau dulu mah bodo amat gitu kan. Kayak istilahnya dari kuantitas banyak, siapa tahu ada yang nyantol gitu kan. Kayak ya gue bisa bilang dulu mah artikel gue sampah lah ya, maksudnya yang pengalaman kayak salah satunya misalkan gini, susahnya bikin artikel di kantor, tau nggak guys, gue begini gitu kan, ya lu lihat nih foto gue nih lagi kerjaan gue numpuk kayak gini ya, itu jadi artikel ya, itu jadi artikel, tapi demi kalian lah dan demi passion ngeblog ya, itu cuma 150 aja, cak, pas gitu kan. Itu mah kayak WhatsApp-an aja ya jatuhnya ya. Kayak detik ya. Oke, hanya itu dulu deh ya Mas ya, yang penting itu konsisten aja. Karena kalau panjang-panjang juga siapa yang nonton sejam itu begini. Kasihan kota. Oke, terima kasih Mas Yoga. Instagram jangan lupa ya. Jangan lupa karena follow subscriber gue itu belum nyampe 35, tapi alhamdulillah gue endorse sudah subscriber itu Instagram, follower gitu. Iya, follower 35.000, banyak juga ya. Kalau menuju kalau YouTube 15. Udah 15 ya, gue 1000 belum, mohon maaf ya kalian subscribe ya. Tapi ini ngomongin semut sebenarnya, soalnya di luar pasti lebih banyak. Iya banyak banget, yang penting konsisten kita ya nanti yang akan bersuara. Ya endorse itu kadang nggak endorse dan rezeki, dan yang harus kalian ingat nih, rezeki itu nggak harus selalu dalam bentuk duit. Nah, betul. Nggak selalu dalam bentuk duit. Misalkan gini, gue dapat endorse itu, gue pengen ganti shock breaker motor gue deh. Ada yang nawarin, kan gue nggak harus duit kan. Terus pernah lu aja gue ngeditin video mobil lu, lu pengen apa? Diapain dulu Mas mobilnya? Dapat Poles. Gila sekali. Istilahnya nano mobil gue pengen dipoles, pengen di nano nih. Ada yang nawar. Dan waktu lihat harganya mahal banget itu senilai 3 juta. Iya, senilai 3 juta, rezeki itu ya. Rezeki juga kayak benar, gitu. maka konsistensi ban akan gitu menghasilkan. Ban pernah buat 3 pasang ban loh, buat Suzuki Next gua, Aerox gua, PCX gua tuh, CBR gua. Ditukar artikel. Nah, itulah fungsinya konsistensi. Jadi malah kadang-kadang nggak jadi artikel, cukup foto aja. 3 buah foto di Instagram gitu kan. Itu rezeki juga kan. Jadi yang mindsetnya jangan selalu duit dalam bentuk duit. Ya, Bang Gobay makasih banyak loh. Siap, sama-sama. Jangan lupa subscribe, makasih udah nonton. See you. Gila, ngobrol gini doang aja di video. 22 menit Bang.